Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Qabla an nabda hadhihi ad-dirasah hayya bina naqra'u basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang bab 3. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah al-qawaidu wat tarkibu 'anil jumlatil fi'liyah, yaitu qawaid atau kaidah dan tarkib, susunan atau struktur tentang jumlah fi'liyah. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Nah, kita pahamin dulu nih jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Jadi, jika suatu kalimat itu dimulai dengan kata kerja atau fi'il, dia dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, di sini ada struktur jumlah fi'liyah. Struktur jumlah fi'liyah itu yang pertama, fi'il atau kata kerja ditambah fa'il atau subjek. Nah, yang kedua, bisa juga fi'il atau kata kerja ditambah fa'il atau subjek ditambah maf'ul bi atau objek. Nah, di sini pengertiannya, fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim dhahir maupun isim dhamir yang berkedudukan sebagai subjek. Nah, yang terakhir adalah maf'ul bih. Maf'ul bih ini adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il yang berkedudukan sebagai objek. Nah, kita pahamin dulu nih, di fa'il itu kan tadi kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim dhahir. Sebelumnya, isim dhahir itu adalah isim yang sudah jelas, misalnya Muhammad, Mahmud, atau misalnya nama yang lain gitu. Itu dinamakan nama zahir atau yang sudah jelas isimnya kayak gitu atau kata bendanya. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa struktur jumlah fi'liyah itu ada dua. Satu, yang pertama itu dia hanya fi'il tambah fa'il, tidak ada objeknya. Sedangkan yang kedua, fi'il, fa'il, maf'ul bi atau objek. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa struktur jumlah fi'liyah itu ada dua. Nah, selanjutnya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang mengubah jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah, yang dimana hanya dibalikan saja dua kata pertama. Misalnya, dalam jumlah ismiyah, Fatimatu jalasat amamal hasub. Berarti ketika diubah ke jumlah fi'liyah, diubah jadi jalasatnya dulu. Jalasatnya jadi yang pertama karena dia merupakan fi'ilnya. Jadi kalau diubah menjadi jumlah fi'liyah hanya diubah jadi atau kebalikannya. Jadi jalasat Fatimatu amamal hasub. Begitu juga dengan nomor 2. Fatimatu katabat risalata elektroniyah. Kalau diubah menjadi jumlah fi'liyah berarti katabat Fatimatu risalata elektroniyah. Yang ketiga sama kayak nomor pertama, sama kedua. Ana arasumu lauhah an jamalil madarasati. Arasumu lauhah an jamalil madarasati. Kenapa kok yang jumlah ismiyah ada ananya, sedangkan jumlah fi'liyah tidak ada ananya? Nah, bedanya di situ adalah karena jumlah fi'liyah itu harus didahului dengan fi'il, sedangkan jumlah ismiyah harus didahului dengan isim atau kata benda. Nah, selanjutnya jumlah fi'liyah Fatimatu tahwal mutola'ah wat taswir. Berarti kalau ke jumlah fi'liyah berarti tahwa Fatimatu al-mutola'ah wat taswir. Terus nomor kelima, selanjutnya ana altaqatu suwaron jamilatun jiddan bil jawwal. Altaqitu suwaron jamilatun jiddan bil jawwal. Ini altaqitu ya. Jadi diubah fiilnya dulu kalau di jumlah fi'liyah. Selanjutnya ana ata'allamu sibahah min walidi. Berarti kalau diubah menjadi ata'allamu sibahah min walidi. Terus yang terakhir, contoh yang terakhir, walidati tuhibbul qiraah. Berarti kalau diubah ke jumlah fi'liyah berarti
tuhibbu walidati al-qiraah kayak gitu. Nah, jadi di sini hanya dibalik saja. Kalau misalnya jumlah ismiyah harus isimnya dulu, berarti isim itu atau kata bendanya dulu, pelakunya dulu gitu. Kalau dalam jumlah ismiyah kan mubtada khobar, sedangkan jumlah fi'liyah tadi fi'il fa'il kayak gitu. Intinya di situ saja, yang penting hanya dibalik saja gitu. Jadi kebalikannya. Kayak gitu. Intinya kalau jumlah fi'liyah didahului dengan fi'il atau kata kerja. Selanjutnya, nah di sini ada pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Nah di sini ada fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, berarti dia struktur jumlah fi'liyahnya itu berarti hanya fi'il sama fa'il. Nah, kita dapat melihat pada contoh 1 sampai 4. Yang pertama, tajalisu Fatimatu 'alal kursiyyi. Fatimah duduk di atas kursi. Fatimah duduk. Nah, itu sudah jelas bahwa dia tidak membutuhkan objek. Sedangkan alal kursi itu kalau di bahasa Indonesia itu keterangannya gitu. Bahwa dia duduk di atas kursi kayak gitu. Nah, alal kursi ini merupakan kursi ini isim dari majrur, isim dari harfun jar yang tadi yang ala kayak gitu. Nah, maka di sini kita dapat melihat bahwa tajalisu Fatimatu itu dia tidak membutuhkan objek. Dia hanya berarti kalau tidak membutuhkan objek dia dinamakan fi'il lazim, bahwa dia hanya fi'il sama fa'il gitu. Tajalisu sebagai fi'il, Fatimatu sebagai fa'il. Sedangkan objeknya atau maf'ulnya tidak ada karena dia merupakan fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Untuk nomor 2, seperti nomor pertama juga. Ta'arrafat Ratna ala sadiqati jadidati. Ratna mengenal teman baru. Nah, di sini juga sudah jelas bahwa Ratna mengenal gitu. Dia tidak membutuhkan objek. Nah, ala sadiqati jadidati itu merupakan artinya adalah teman baru. Nomor 3, sholatul labu fil masjid. Para siswa atau siswa-siswa banyak ya siswanya sholat di masjid. Nah, ini juga sudah jelas bahwa sholatul labu siswa-siswa sholat gitu. Itu berarti dia sudah jelas gitu, sudah jelas bahwa dia tidak membutuhkan objek karena sudah jelas bahwa siswanya itu sedang sholat gitu. Siswa-siswa sholat kayak gitu. Baru siswa-siswa sholat fil masjid di masjid. Terus nomor 4, hadaratul labu fil mawa'idi al-muhaddadi. Siswa-siswa atau para siswa hadir tepat waktu. Berarti di sini juga sudah jelas hadaratul labu itu adalah merupakan siswa-siswa hadir gitu. Kalau siswa-siswa hadir berarti kan tidak membutuhkan objek gitu, tidak membutuhkan yang dimana harus menjelaskan siswa-siswanya gitu. Ini sudah jelas bahwa siswa-siswanya itu sudah hadir gitu. Nah, ini juga merupakan fi'il lazim atau tidak membutuhkan objek. Nah, di sini berarti untuk fi'il lazim dia hanya fi'il sama fa'ilnya. Nah, untuk nomor 2, fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, contohnya nomor pertama, taktubu Fatimatu risalata elektroniyah li sadiqatiha. Nah, Fatimah menulis surat email, maksudnya menulis email ke temannya, teman perempuannya. Di sini sudah jelas, misalnya kalau misalnya kita hanya taktubu Fatimatu, si Fatimah menulis apa kita nggak tahu, maka ada objeknya yang menjelaskan yang ditulis si Fatimah. Berarti yang mana objeknya? Yang risalata elektronia atau email gitu, surat email. Nah, ini juga sudah jelas bahwa dia membutuhkan objek atau fi'il muta'addi. Berarti yang mana maf'ul bihnya? Yang risalata elektronia. Fi'ilnya yang mana? Taktubu. Kalau Fatimahnya itu sebagai apa? Sebagai fa'il. Terus nomor 2, tuhibbu walidatil qira'ata. Ibuku atau ibu saya menyukai atau suka membaca. Kalau misalnya tuhibbu walidati doang, tidak pakai al-qira'ah atau objeknya, kita nggak tahu bahwa yang disukai oleh ibuku ini apa gitu. Maka ada al-qira'ah yang
di mana menjelaskan apa yang disukain oleh ibu gitu. Maka di sini sudah jelas bahwa ini membutuhkan objek. Kalau misalnya hanya tuhibbu walidati, ibu menyukai, kita nggak tahu apa yang disukai oleh ibu gitu. Maka adanya objek atau al-qiraah di sini dia sudah jelas bahwa al-qiraah ini adalah atau membaca ini adalah yang disukain oleh ibu. Nah, ini merupakan fi'il muta'addi atau yang membutuhkan objek. Terus nomor 3, qara'tu darsa. Saya telah membaca pelajaran. Nah, kalau misalnya qara'tu doang, saya telah membaca, kita nggak tahu apa yang dibaca. Bisa jadi novel atau bisa jadi koran, kita nggak tahu. Nah, di sini ada ad-darsa, yang dimana darsa ini adalah artinya pelajaran. Bahwa yang dibaca itu adalah pelajaran. Artinya, qara'tu darsa artinya saya telah membaca pelajaran. Kayak gitu. Terus nomor 4. Ta'allamtu sibahata min walidi. Ta'allamtu itu artinya saya diajarkan berenang. As-sibahata itu artinya berenang, min walidi dari ayahku. Kalau misalnya ta'allamtu sibahata doang, ta'allamtu sibahata, saya mempelajari, kita nggak tahu apa yang dipelajari, maka adanya as-sibahah sebagai objek atau as-sibahata itu maf'ul bi atau objek kayak gitu. Kalau dalam bahasa Arab namanya maf'ul bi. Ta'allamtu as-sibahata min walidi. Saya mempelajari berenang, saya diajarkan berenang dari ayah saya kayak gitu. Atau saya pelajari berenang dari ayah. Itu maknanya sama ya, bahwa ayahnya mengajarkan berenang kepada dia gitu, kepada saya kayak gitu. Di sini mana fi'ilnya? Fi'ilnya itu ta'allamtu. Kalau domirnya yang mana atau fa'ilnya yang mana gitu? Fa'ilnya adalah domir ana, as-sibahata sebagai maf'ul bi atau objek kayak gitu. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah ketentuan jumlah fi'liyah. Di sini ketentuannya itu ada 3. Yang pertama, fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis. Maksudnya, muzakkar dan mu'annas. Kalau misalnya fi'ilnya muzakkar atau fa'ilnya muzakkar, berarti harus sama-sama muzakkar kayak gitu. Fa'ilnya harus sama-sama muzakkar. Terus kalau misalnya dia mu'annas harus sama-sama mu'annas kayak gitu. Kita lihat di contohnya ya. Contoh yang pertama sama yang kedua. Ini sudah jelas nih. Tuhibbu walidatil qira'ata. Itu merupakan apa? Merupakan jenisnya itu merupakan mu'annas. Karena walidati atau ibu saya itu merupakan mu'annas atau perempuan. Maka dia di fi'ilnya harus mu'annas juga, yaitu tuhibbu, domir hiya. Nah, nomor 2-nya nih bedanya. Bedanya adalah yuhibbu walidi al-qira'ata. Ayah saya suka membaca. Berarti karena ayah itu adalah muzakkar, maka fi'ilnya juga harus muzakkar, yaitu yuhibbu. Berarti kalau perempuan atau ibu tadi tuhibbu, sedangkan ayah yuhibbu. Terus nomor contoh selanjutnya, ta'allamat Fatimatus sibahah min walidiha. Terus nomor 4-nya, ta'allamu Ahmad as-sibahata min walidihi. Nah, di sini bedanya kalau yang nomor 3 itu ta'allamat Fatimatu. Ta'allamat. Kalau ta'allamat dia itu domir hiya fi'al madi atau yang sudah lampau. Tapi di sini sudah jelas bahwa ta'allamat sama ta'allamu itu beda. Kalau ta'allamat dia itu untuk domir hiya, sedangkan ta'allamu Ahmad itu untuk domir huwa atau muzakkar. Bedanya di situ ya. Kita dapat melihatnya dari belakangnya kayak gitu. Kalau tadi kan kenapa tuhibbu sama yuhibbu itu merupakan mudorik, fi'il mudorik atau yang sedang dilakukan. Sedangkan yang nomor 3 sama nomor 4 itu merupakan fi'il madi atau yang sudah lampau atau yang telah dikerjakan kayak gitu. Ta'allamat Fatimatus sibahata min walidiha. Fatimah belajar berenang dari siapa? Walidiha, ayahnya. Kalau nomor 4, ta'allamu Ahmad as-sibahata min walidihi. Ahmad belajar berenang dari ayahnya juga. Bedanya kalau Ahmad dia menggunakan ta'allamu, sedangkan yang nomor 3
menggunakan ta'allamat untuk Fatimah gitu, domir hiya. Nah, bedanya di sini sama-sama ta di depan. Nah, di sini bedanya dengan tuhibbu adalah kalau tuhibbu itu fi'il mudhari, sedangkan ta'allamu itu merupakan fi'il madhi yang dimana dia sudah fi'ilnya gitu, tidak ada yang ditambahkan kayak gitu. Ta'allamu itu merupakan domir huwa kayak gitu. Dia emang asalnya ta'allamu, bukan dari allamu atau misalnya dari bukan dari allamu, intinya bukan dari allamu. Dia dia fi'ilnya memang aslinya juga dia ta'allamu, maka yang dirubah itu dari belakangnya kayak gitu. Kalau yang tuhibbu itu kan domir asli, fi'il aslinya itu adalah habba. Sedangkan kalau yang nomor 3 sama nomor 4 dia fi'ilnya itu, fi'il aslinya itu adalah ta'allamu kayak gitu. Kalau ta'allamu untuk huwa, sedangkan ta'allamat untuk hiya. Itu bedanya yang harus disesuaikan. Fatimah karena muannas dia menggunakan domir hiya, sedangkan Ahmad karena mudzakkar dia menggunakan ta'allamu atau domir huwa. Terus yang kedua, ketentuan yang kedua dalam jumlah fi'liyah itu fi'ilnya itu tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Maksudnya tasniyah itu dua orang atau misalnya dua gitu, dua atau lebih, dua. Kalau jamak itu banyak yang melakukan. Misalnya contoh yang pertama, dakhalat talibul fasla. Siswa masuk kelas kayak gitu. Berarti kalau dakhala itu merupakan mufrad, at-talibu juga mufrad karena siswa doang, siswanya hanya satu. Maka dia fi'ilnya tetap mufrad. Tetapi yang untuk kedua, dakhalat talibanil fasla, at-talibani kan dua siswa. Kenapa tetap dakhala? Nah, di dalam ketentuan jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu harus tetap berbentuk mufrad, bukan dakhalani talibanil fasla. Itu salah, karena ini sudah kaidahnya bahwa jumlah fi'liyah itu fi'ilnya tetap mufrad atau tunggal, berarti tetap dakhala. Itu bedanya ya. Ini kan dua siswa masuk ke kelas, dia tetap pakai dakhalat talibanil fasla. Kalau misalnya siswanya banyak, misalnya tetap dakhala juga, dakhalat tullabul fasla. Itu bedanya di situ ya. Berarti fi'ilnya tetap mufrad walaupun yang misalnya siswa tadi itu misalnya walaupun siswanya ada 2, ada 3, ada banyak gitu, dia tetap menggunakan domir, dia tetap menggunakan fi'il bentuk mufrad atau tunggal. Tidak dirubah ya, tetap tunggal. Terus nomor 3 sama nomor 4 bedanya. Nomor 3 dulu. Nomor 3, yarsumu Fatihu wa Hashimus surah. Nah, di sini Fatih wa Hashim berarti dua orang, ada Fatih sama Hashim. Fatih wa Hashim melukis, Fatih dan Hashim melukis gambar. Berarti di sini sudah jelas juga bahwa Fatih wa Hashim dia menggunakan fi'il bentuk mufrad yarsumu, kalau bukan yarsumani, bukan kayak gitu. Nah, bedanya di situ ya. Jadi tetap mufrad atau tunggal, tetap menggunakan yarsumu, bukan yarsumani. Terus nomor 4 sama juga dengan nomor 1 sampai 3. Ijtama'at talamidu fi sahatil madrasah. Siswa berkumpul di mana? Di siswa-siswa berkumpul di halaman sekolah. Ini juga menggunakan ijtama'a, bukan ijtami'una atau ijtami'ani, bukan kayak gitu. Dia tetap mufrad atau tunggal gitu. Intinya jumlah fi'liyah itu fi'ilnya tetap mufrad walaupun yang melakukan ada dua orang, walaupun fa'ilnya itu ada dua orang atau lebih kayak gitu, atau banyak atau jamak kayak gitu. Selanjutnya nomor 3, i'rab fa'il adalah rafa' dengan ditandai yang pertama harokat dhamma jika isim mufrad dan jamak taksir. Itu maksudnya yang tadi, yang kalau harokat dhamma jika isim mufrad itu untuk i'rab fa'il, yaitu kayak dakhol. Kayak i'rab fa'il adalah rafa' dengan ditandai harokat dhamma, berarti dakholat. Misalnya kayak yang kedua nih, dakholat talibu, berarti at-talibu bukan at-talibani atau at-talibuna karena dia isim mufrad kayak gitu. Berarti kalau isim mufrad atau tunggal, misalnya at-talib kan tunggal atau satu orang, dia menggunakan harokatnya itu dhammah di belakang. At-talibu punya itu menggunakan dhammah atau rafa'. Betul itu juga dengan jamak taksir.
Kalau jamak taksir sama juga, ya kayak at-talamidu. Nah, dia kan siswa-siswa. Sama kayak at-tullabu, dia tetap menggunakan rofa. Dia tetap menggunakan rofa atau harokat dhammah kayak gitu. Terus yang kedua, i'rab fa'il yang kedua itu tambahan alif sama nun jika isim tasniyah. Isim tasniyah yang mana? Yang tadi, yang nomor 2 yang di ketentuan yang kedua nih, ada dakhalat thalibani. Berarti dia ditambahkan alif dan nun jika isim tasniyah, karena ada 2 orang atau 2 siswa, dia ditambahkan alif sama nun. Terus yang ketiga, contoh yang ketiga itu tambahan waw dan nun jika isim jamak muzakkar salim. Contohnya misalnya, ini muzakkar ya, ini kurang. Misalnya al-muslimuna. Al-muslimuna itu kan orang-orang muslim, dia jamak atau banyak gitu. Maka dia ditambahin waw sama nun kayak gitu. Itu contohnya ya, al-muslimuna. Terus apalagi contohnya, kalau misalnya al-muslimuna, al-kafiruna itu merupakan jamak muzakkar salim. Terus selanjutnya ditambahkan alif dan ta jika isim jamak muannas salim. Contohnya yang mana? Kayak at-thalibat, dia kan ditambahin at-thalibatu, itu kayak gitu. Ditambahin alif dan ta, itu untuk jamak muannas salim, untuk perempuan tapi jamak atau banyak gitu. Kalau jamak muzakkar salim itu banyak tapi jamak, tapi untuk laki-laki itu untuk jamak muzakkar salim. Kalau jamak muannas salim jamak banyak untuk perempuan kayak gitu. Bedanya di situ. Selanjutnya, nah di sini tadi yang kita bahas yang pertama nih, jenis fa'il. Tadi kan jika fa'ilnya berupa isim mufrad dan muzakkar dalam fi'ilnya, misalnya yata'allamut talibu bijiddin wa nasyatin. Nah, di sini sudah jelas bahwa fa'ilnya itu mufrad. Yang mana fa'ilnya? At-talibu. Berarti dia harus muzakkar juga. Jenis fa'ilnya mufrad dan muzakkar, at-talibu. Nah, fi'ilnya juga muzakkar ini, yata'allamu, dia muzakkar kayak gitu. Terus yang ini untuk nomor 1 ini, yata'allamu itu domir huwa. Huwa itu kan muzakkar, maka dia menggunakan yata'allamu. Kalau misalnya muannas berarti tata'allamu. Ini untuk kayak nomor 2 nih. Nomor 2 kan fa'ilnya itu berupa isim mufrad dan muannas. Nah, fa'ilnya yang mana? At-thalibatu. Tata'allamu at-thalibatu bijiddin wa nasyatin. Yang mana isimnya atau fa'ilnya? Fa'ilnya adalah yang at-thalibatu gitu. Dia berarti fiilnya juga harus mengikuti fa'ilnya. Berarti kalau at-thalibatu berarti tata'allamu. Kalau at-thalibu berarti yata'allamu. Terus yang selanjutnya, fa'il berupa isim tasniyah dan muzakkar. Berarti yang melakukan misalnya ada 2, misalnya 2 orang. Misalnya yata'allamu at-thalibani wa bijiddin wa nasyatin. 2 siswa yata'allamu belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin kayak gitu. Ini kalau jiddin itu sungguh-sungguh, nasyatin itu rajin. Ini at-thalibani, ini ditandain warna merah nih. Tadi kan kalau isim tasniyahnya itu, kalau dia isim tasniyah dan muzakkar, dia ditambahin alif dan nun. Ini ya. Ini nih yang ditandain warna merah, itu adalah buktinya bahwa ditambahin alif sama nun untuk isim tasniyah. Tetapi fi'ilnya tetap mufrad, yata'allamu. Berarti intinya walaupun dia tasniyah, walaupun dia jamak atau banyak, 2 orang atau lebih, dia tetap fi'ilnya itu tetap mufrad. Terus yang selanjutnya, tata'allamu at-thalibatani bijiddin wa nasyatin. Nah, fa'ilnya itu berupa isim tasniyah dan muannas. Nah, ini muannas, kenapa? Ini 2 siswi ya, thalibatani. Kalau misalnya thalibatun itu 1 siswi. Kalau thalibatani berarti 2 siswi. Maka dia menggunakan alif tambah nun juga. Berarti kalau isim tasniyah, dia sama-sama ditambahin alif dan nun. Itu untuk 2 siswa, 2 orang saja gitu. Kalau misalnya dia jamak,
Misalnya yata'allamu tullabu bijiddin wa nasyatin. Berarti dia at-tullabu itu merupakan jamak. Failnya itu merupakan isim jamak dan isim jamak mudzakkar salim. Yang mana? Yang at-tullabu. Jadi failnya adalah at-tullabu. Nah, di sini yata'allamu dia tetap mufrad kayak gitu. Itu untuk contoh isim jamak mudzakkar salim. Kalau isim jamak muannas salim, contohnya tata'allamu thalibat bijiddin wa nasyatin. Berarti ini ada tambahan alif dan ta kayak gitu. Di sini merupakan isim jamak muannas salim yang mana alif tambah ta kayak gitu. Bedanya di situ ya. Kalau misalnya jamak mudzakkar salim tadi waw sama nun. Kalau misalnya jamak muannas salim dia alif sama ta gitu di akhir fa'ilnya gitu. Yang ini ya yang at-thalibatu. Kalau misalnya ini yang waw ditambah nun, contohnya yang jamak mudzakkar salim adalah al-muslimuna kayak gitu. Selanjutnya alhamdulillah, karena pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jika kalian masih bingung tentang kaidah dan susunan atau qawaid dan tarkib pada jumlah fi'liyah, kalian bisa bertanya di WhatsApp group. Nanti silahkan bertanya saja. Nah, syukron jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.